tahu ini apa? Ya, ini kalau orang Jawa asli ya pasti akan ngerti ini tuh apa, maknanya apa, juga ini ada di acara apa pasti tahu ya. Ini biasa ada di acara selamatan kayak gitu, dan isinya pun bisa berbeda-beda ya untuk isi dan juga varian-variannya itu. Dan satu hal yang aku mau bahas di sini adalah yang apem itu ya. Apem pasti kalian juga tahu ya apa itu apem. Dan ini apemnya lucu guys, aku baru tahu ini loh, sebenarnya apemnya itu unik begitu, baru tahu ini. Seperti ini sih, ini tuh dibungkus sama daun nangka ya. Tapi beneran aku baru tahu ini loh. Di tempatku tradisi atau membuat apem, sama kan apem. Tapi katanya di sini bukan apem sih yang di di dikukus atau dimasaknya dengan ini tuh namanya bukan apem, apa ya? Bentar-bentar. Aneh gitu namanya. Apa ya? Hmm, namanya tuh jemblem. Ralat, jemblung namanya ya, jemblung. Tapi beneran aku nggak tahu ini. Kalau ini emang tradisi orang Kediri atau ada di beberapa daerah lain ya? Kalau di daerah aku yang ada di Trenggalek itu aku memang baru tahu ini sih apem yang dimasaknya tuh di model dikasihkan ke daun nangka kayak ini. Biasanya tuh di tempat wadah-wadah yang biasanya itu ya apemnya ya. Tapi di sini baru tahu hari ini dikukusnya itu pakai ini gitu. Tapi artinya aku juga nggak tahu sih. Coba nanti kita tanya di Google ya, ada nggak? Oke, mari kita tanyakan Google dulu karena Google mampu menjawab segala permasalahan. Tapi kata kakak ipar aku sih, tradisi itu atau yang namanya jemblung itu dipakai atau ada pas waktu lagi syukuran selamatannya bayi gitu ya, misalkan 3 bulan kayak gitu tuh biasanya di Kediri sini kayak gitu tapi nggak tahu ya kalau di daerah lain gimana kawan-kawan di tempat kalian. Kalau dari Google sini nggak menjawab ya kata-kata jemblung kayak gitu, pasti kebanyakan apem kayak gitu jawabannya ya. Kayak ini, apem bagi orang Jawa merupakan lambang perwujudan permohonan ampun. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan sejarah awal mula kehadiran apem. Diperkirakan sudah ada sejak masa Sunan Kalijaga. Mulanya apem diberikan untuk kaum duafa oleh Ki Ajeng Gribik atau lebih akrab disebut dengan Sunan Gesang di daerah Jatinom, Klaten. Ketika itu Sunan Gesang tengah mengadakan perjalanan pulang dari ibadah haji di desa Jatinom tersebut. Ia melihat banyak orang kelaparan, namun pada saat itu dia hanya membawa 3 kue ya. Hal itu membuat istri Sunan Gesang meminta untuk membuat ulang kue apem yang lebih banyak untuk diberikan kepada penduduk yang kelaparan. Melihat banyaknya penduduk yang saling berebut untuk mendapatkannya, di tengah-tengah dirinya memberikan kue apem, Sunan Gesang meneriakkan kalimat Ya Howiyu yang berarti Tuhan berilah kekuatan. Kalimat itu diucapkan sekaligus sebagai doa karena Sunan Gesang merasa iba terhadap banyaknya penduduk yang kelaparan di sana. Itulah mengapa apem identik dengan orang Islam Jawa. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan istilah apem sendiri yang berasal dari bahasa Arab afwan atau afuun, memiliki arti ampunan. Disinilah kemudian lidah orang Jawa menyebutnya sebagai apem, dimaknai sebagai simbol permohonan atas segala kesalahan. Disebut apem supaya orang selalu terdorong untuk memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan tradisi permohonan ampunan ini ada dalam setiap acara selamatan. Salah satunya terdapat dalam tradisi selamatan menjelang puasa Ramadan. Oke, nah dari sini kayaknya memang apa ya, mungkin karena beda tempat, beda adat seperti itu. Kalau intinya apemnya sama, mungkin
mungkin berbeda di tempat atau bentuk pembuatannya itu mungkin ya, tapi mungkin artinya pun sama seperti itu. Biasanya untuk acara selamatan atau mungkin di berkatan saat menjelang mau puasa Ramadan kayak gitu ya. Mungkin karena hanya berbeda namanya aja mungkin ya. Tapi mungkin di tempat teman-teman yang lain kali aja ada gitu. Adakah yang sama mempunyai namanya apem jemblung kayak gitu? Ada nggak ya? Atau mungkin asli orang Kediri? Mana nih orang Kediri? Ada nggak yang tahu nih namanya jemblung? Karena di tempat aku memang ya apa namanya itu apemnya itu biasa ditempatkan atau dicetak di tempat-tempat wadah apem yang semestinya kayak gitu sih, nggak pernah ada di apa namanya di daun apapun tuh memang belum ada gitu ya. Dan coba ini dicari lagi coba. Oke, bentar. Kisah jadi kekurangan ya. Oke, seperti ini sejarah kue. Nah, kan semuanya itu apem gitu. Apem, nggak ada kata-kata namanya yang jemblung gitu ya. Ada sih jemblung tadi, tapi katanya tradisi orang Jawa Tengah gitu ya. Kita telusuri lagi coba yang lain ya. Oke, coba kita cari pakai kata lain ya. Penasaran banget nih ya, kok nggak ada gitu. Jemblung itu tradisi mana? Waduh, yang ketemu malah seni bercerita atau mendongeng ya malahan. Kalau nggak ada kata-kata apemnya. Wayang nih malah. Aduh. Oh, belum ketemu. Oke, berjuang lagi. Apa ya? Apa nih? Jemblung, apem, syukuran aja ya. Coba syukuran bayi ya. Kan A-nya lupa lagi. Ukur bayi dengan kue apem dan terasi rebo. Lah, malah ini kayak gini. Gak ada muncul loh jemblung itu. Emang salah nama atau gimana? Tapi kakak ipar aku bilang gitu kok. Dianya sendiri sih memang kebanyakan hidup di luar negeri ya, jadi dia cuma tahu aja dari tetangganya gitu pas ini mau 3 bulan anaknya gitu. Kayaknya memang apa ya, hasilnya memang sama sih ya, intinya sama artinya, mungkin berbeda aja bentuknya kayak gitu paling ya. Nah ini malah dilingkarin pakai apem nih bayinya malahan. Waduh. Beneran kalau model kayak ini juga di tempat aku nggak ada ya. Ambil kesimpulan tadi sama kayaknya. Oke, kita cari kata kunci yang lain nih. Bawa nama Kediri kayaknya ya. Tradisi Kediri apem jemblung. Pakai jemblong kali aja bisa ya. Tradisi menggengan. Nah kan asli Kediri kenduri apem dalam tradisi budaya. Kenduri makanya ya. Mengenang, megengan kan sama kan. Nggak nemu guys. Sama aja kayaknya ya. Oke, belum menyerah nih. Coba kata yang lain. Tradisi apem dibungkus daun nangka ya. Aduh, nangka. Coba hasilnya apa? Keluar sih, tapi dengan keterangan yang seperti ini. Oh. Oke, cari lagi dengan kata yang lain. Apem apa sih? Salah. Apa ya? Arti apem bungkus daun nangka. Coba ya. Nah kan nggak ada. Kue apem terus.
bilangnya ya. Kalau berdasarkan namanya sih emang nggak ketemu ya artinya apa atau mungkin sejarahnya gimana kok bisa dinamakan jemblung gitu. Nggak menemukan ya. Tapi apapun bentuknya atau cara penyajiannya, kue apem memang bukan sekedar kue yang enak dimakan mungkin ya, melainkan ada makna yang lebih mendalam lagi gitu ya bagi adat-adat Jawa, bagi orang Jawa seperti itu. Dan ini tadi buatan aku sendiri loh guys, enak banget bersama kakak ipar aku, lucu ya sebenarnya. Nah itu tadi infonya, ternyata tanya Google hasilnya seperti itu. Dan kalau soal rasanya sih masih sama, cuma mungkin karena itu ya yang dinamakan orang Jawa itu beda adat, desa Mowocoro gitu ya, desa Mowocoro. Jadi setiap daerah, setiap daerah itu beda tata krama atau beda adatnya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau soal tata krama sih sama sih ya, kita harus jadi orang Jawa itu harus sopan, apalagi kepada yang lebih tua seperti itu kan ya. Oke, mungkin videoku kali ini cukup sampai di sini. Kita besok ketemu lagi di pembahasan yang lain, atau mungkin buat teman-teman yang ingin ada sebuah cerita dan ingin aku sampaikan atau aku bawakan, boleh ya silahkan komen di komentar atau bisa gabung di grup Telegram bersama aku. Dadah.